kita di atas 60%, itu sulit mengendalikan sepeda karena kita tidak merespon, tidak berpikir dengan cepat. Makanya kebanyakan kita latih dengan endurance dulu, jarak yang agak panjang, agak lama, di situ akan mendapatkan semuanya tuh. Keseimbangan semakin baik. Otomatis pengereman apa juga kan, seri pengereman apa juga terhati pelan-pelan akan baik. Nah, pengambilan pidon juga lama-lama kalau kita masih di bawah 60%, pengambilan pidon juga masih gampang kontrol gitu. Buka klit atau ke kontrol. Tapi kalau kita udah di atas 60%, biasanya otak nggak ngerespon, nggak berpikir. Contohnya kalau kita nanjak, orang-orang baru, kenapa nggak bisa buka klit? Karena tidak bisa udah mikir lagi. Jadi pas dia udah nggak ada tenaga, langsung brek jatuh. Orang bilang jatuh bego jadinya. Nah, seperti itu. Nah, contohnya juga kedua, kalau kita nanjak, kalau heart rate udah tinggi, kadang-kadang kita udah lupa ngoper gear. Karena itu memorinya nggak termemori otak kita, karena emang orang di 40% itu udah sulit berpikir gitu loh. Makanya di latihan endurance itu kita belajar teknik di situ, cara pemakaian gigi, pengoperan gear. Nah di latihan endurance itu juga kita melatih putaran ya. Putaran itu harus sekitar 90 sampai 100 kurang lebih. Misalkan dengan terus menerus kita berlatih dengan endurance kita bisa, otomatis baru program selanjutnya. Oke. Ya tadi yang pertama tentang yang itu ya 60% ya dengan heart rate-nya. Jadi di 60% itu benar-benar kita bisa kontrol, tidak buru-buru, tidak semua. Ya kontrol, terus kemudian juga ngambil videonya juga nggak akan ini, terus ya kontrol ke peloton, apalagi kalau main di peloton ya Ko Henry ya, berbahaya banget. Iya. Terus kemudian juga latihan cadence yang 90 sampai 100 RPM itu tadi supaya bisa terjaga dengan latihan endurance yang agak panjang. Nanti lama-lama akan terbangun dengan sendirinya dari dengan sana. Sendirinya, keseimbangan apa semua akan terbangun dengan sendirinya semua. Oke, siap. Makanya yang paling penting jangan terlalu emosi, jangan kita terbawa mau cepet-cepet, mau ikut yang lebih kencang. Jadi kita prinsip dasarnya kita endurance dulu sebetulnya. Udah itu kalau yang baru itu juga masih ada latihan tersendiri ya untuk belajar ngambil pidon atau buka klit. Saya sarankan kalau yang baru-baru itu mereka banyak latihan di perumahan yang jalan sepi, mereka mulai melakukan seperti contohnya cara pasang buka klit yang benar, cara belajarnya itu mesti kita sering menggunakannya. Caranya begini, kita latihan di perumahan, cari yang tikungannya bolak-balik kurang lebih 100 atau 200 meter lah ya. Setiap sebelum itu kita pengereman, otomatis klit kita harus biasakan untuk dibuka. Nah, nanti pas habis nikung kita masukin lagi. Dengan kita sering melakukan itu kurang lebih di atas 100 kali, kemungkinan karena termemori di otak kita, besok kita pas di jalan otomatis kalau kita ngerem, kaki kita udah buka sendiri. Nah, itu akan mempermudah supaya tidak orang gampang trauma pakai klit karena jatuh gitu loh. Nah, kedua, cara pengambilan pidon. Pidon itu ngambil kan cuma feeling ya. Kita feeling posisi pidon di mana, apa gimana. Nah, makanya itu kalau orang-orang baru kan feelingnya masih belum tepat. Lebih baik itu belajarnya coba di sepeda statis, ya enggak. Cari ambil posisi pidon yang baik, kita cara yang baik, yang masukin lagi. Kalau kita sudah terbiasa, otomatis feeling itu masuk sendiri. Nanti gerakan pengambilan itu nggak bergerak liar, ya kan. Nah yang berbahaya kan kalau kita belum terbiasa, kita ambil pidon, atau di belakang kita, apakah sepeda kita goyangnya agak besar gitu loh. Makanya kalau saya saranin sih ya, kalau teman-teman yang baru mulai goes, kalau di peleton itu usahakan yang baru itu paling belakang. Nah, dari yang sudah yang bagus terus sampai karena yang berbahaya itu orang baru. Kalau dia posisi di tengah atau rada depan terjadi gerakan yang besar itu kan berbahaya buat yang di belakangnya. Oke. Siap. Thank you Henry. Itu untuk teman-teman yang masih baru ya, yang masih memula. Nah, di MCC ini kan campur-campur, ada yang masih pemula, terus kemudian ada yang sudah di tengah-tengah lah ya, ada yang sudah agak cukup lama dan sebagainya, terus kemudian kan juga sudah mulai main tanjakan ya, climbing dan sebagainya. Kalau dari pengalaman Ko Henry nih, buat teman-teman yang main tanjakan dan sebagainya, tips-tipsnya apa sih? Mau latihannya, terus kemudian cara menghadapi tanjakannya dan sebagainya, permainan gigi dan sebagainya, begitu gimana Ko Henry? Jadi tanjakan itu sebetulnya kalau kita sudah siap kondisi badan kita akan menikmati tanjakan. Ya nggak? Tapi kalau dengan posisi seandainya kita jarang latihan atau endurance kita sedikit, nah itu akan di tanjakan itu akan menderita sekali.
Itu yang membuat trauma kita, asal melihat rute tanjakan, kita akan jadi trauma, aduh berat, aduh setengah mati. Tapi kalau kita punya endurance yang cukup, punya cadence yang cukup baik, ya sudah terlatih kurang lebih 2 jam bisa 100 sampai 90 sampai 100, otomatis nanti kalau ngadepin tanjakan kaki kita juga bisa muter. Nah, tips-tipsnya ya, tanjakan itu kalau kita tanjakan panjang, usahakan pakai RPM jangan terlalu rendah, juga jangan terlalu tinggi. Ya sekitar di atas 60 sampai 80 lah. Nah, jadi kita atur pemakaian gear bagaimana tetap RPM itu terjaga di 60 sampai 80. Terkadang karena gini loh, karena kita nggak terbiasa pemakaian gear, karena heart rate sudah tinggi, akhirnya itu tanjakan kita kadang-kadang suka lupa ngoper gear belakang. Akhirnya RPM jadi rendah sekali. Nah, otot itu kalau otot RPM terlalu rendah, kerja otot lebih berat. Ya nggak, otomatis kaki cepat kemeng, cepat habis. Nah, berbeda dibantu kalau dengan RPM. Kalau di RPM itu yang dapat juga kaki, juga dapat kardionya. Biasanya kalau kardio itu lebih cepat ya pemulihannya daripada otot di kaki. Gitu. Tipsnya kedua hadapin tanjakan itu pakai RPM 60 sampai 80. Itu menghadapi tanjakan juga kita harus belajar berdiri di atas sadel di tanjakan. Itu kita mesti latih. Cara melatihnya di tanjakan yang landai kita harus banyak berdiri lebih lama gitu. Tapi intensitasnya jangan terlalu tinggi. Jadi kita bisa melakukannya dengan jauh dan panjang. Nah, dengan terbiasa begitu, otot-otot untuk outsaddle itu akan terbentuk. Justru dengan kalau kita bisa outsaddle begitu, kita terbantu untuk tanjakan. Karena di mana ada tanjakan yang elevasinya tinggi, kita bisa outsaddle. Kedua, dekat pucuk tanjakan juga kita bisa outsaddle, itu cepat untuk recovery-nya juga. Karena kalau kita tanjakan kita duduk terus kan otomatis kerja otot duduknya juga lebih berat ya. Otomatis mesti dibantu dikasih istirahat dengan otot kaki yang kita outsaddle itu. Jadi otomatis recovery-nya ada sehingga tanjakan kita speed-nya bisa rata gitu. Siap. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Ada di situ? Oh, kayak harus mendekat sini. Kita tanya aja di depannya laptop situ aja. Kita ke sini. Iya. Gak apa-apa, sampai aja nanti aku yang nyampein terusin ya. Oh ya. Selamat pagi, selamat pagi. Ini kan saya mau nanya, waktu istirahat yang ideal untuk goeser itu berapa jam? Misalnya kita habis main, terus besok main lagi. Nah, kadang kan sekarang ini orang bersepeda itu antara olahraga dan hobi kadang udah nggak bisa dipisahin. Nah, misalnya saya lagi hobi dengan sepeda, saya tidurnya nggak cukup, tapi karena saya hobi, besok saya main, gitu. Idealnya itu harusnya gimana? Oke, saya ini, makasih. Oke, jelas ke Henry atau saya ulangi lagi? Kurang lebih saya jelas juga ya. Jadi bagaimana cara latihan antara pembagian istirahatnya. Jadi gini, kalau untuk bagi yang baru-baru, saya sarankan 1 hari latihan agak berat, besoknya kasih istirahat atau dikasih kita sepedaan ringan. Jadi 1:1. Tapi kalau sudah mulai agak main 6 bulan apa gimana, bisa 2:1. Dalam arti hari ini berat, besok lebih berat, kasih istirahat. Nah itu kalau udah mulai lebih tinggi lagi, bisa 3:1. Tetap badan kita tetap harus dikasih istirahat. Nah, makanya kenapa yang pemula itu 1:1, karena dengan dia latihan sekali aja udah cukup capek, besoknya mesti dikasih istirahat supaya lusanya dia bisa sepeda dengan fresh kembali gitu loh. Oke, jadi sebenarnya tergantung juga dengan kemampuan dari tiap orangnya itu sendiri. Jadi kalau di awalnya sendiri jangan langsung tiga berat langsung ini ya, tapi ya kadang-kadang orang saking senangnya karena hobi, terkadang kan hampir setiap hari dihajar ikut latihan berat yang keluar. Nah itu akhirnya makin lama makin lemas, makin loyo. Nah itu membuat kita badan makin capek, akhirnya kita trauma, nggak bisa menikmati gitu. Betul. Tapi kalau kita secara kita programin, secara progres, nah disitulah kita bisa menikmati bagaimana kita bersepeda. Dan juga cukup aman lah buat kita semua, buat kesehatan apa semua. Karena itu saya sudah lakuin di Jogja. Banyak teman-teman dari sepeda lipat sudah sekarang udah mulai bisa tahan lama, bisa main jarak jauh.
Ya nggak, kalau touring tuh bisa 50 orang tuh bisa finish semua jarak 150 ya nggak, dengan rute tanjakan yang berat apa. Karena ya mereka agak terprogram gitu. Daya tahannya yang dilatih ya. Oke. Ya, daya tahannya dulu, dia keadaan baru kita progresin. Oke, siap Henry. Ada lagi yang mau nanya? Nanti vouchernya nyusul ya. Saya bantu. Oke, nah sambil nunggu teman-teman juga memikirkan pertanyaan ini ke Henry. Kalau sekarang kan juga kita main itu biasanya ada yang tanjakan, ada yang jarak jauh begitu. Nah, Ya. kalau pas lagi jarak jauh nih, Ko Henry gitu. Tips-tipsnya apa sih? Misalkan semalam sebelumnya ngapain, terus kemudian pada siapin makanan atau apanya itu bagaimana paginya sebelum berangkat. Misalkan kalau Ko Henry ya, terus kemudian harus kali minum, berapa kali itu bawa apa energen atau apa dan sebagainya begitu. Gimana kalau tipsnya Ko Henry supaya siap kalau misalkan pas touring jarak jauh begitu Ko Henry? Kalau kita persiapan buat touring jarak jauh ya, paling utama malamnya itu kita mesti cek sepeda kita, ya kan, dari operan gearnya itu bagaimana, lancar nggak. Kedua yang paling penting itu brake-nya juga bagus nggak, ya nggak, kita lihat wheel set-nya bagaimana. Nah kalau sepeda kita sudah aman, biasanya sehari sebelum kita touring jauh itu, karena yang akan touring jauh itu otomatis kita mesti makan karbohidrat yang cukup banyak, ya nggak, malam itu kita makan karbohidrat yang cukup banyak. Nah, usahakan kita relax gitu loh menghadapi kayak touring jauh itu, nggak usah terlalu beban pikirin. Yang paling penting kita buat enjoyin aja. Otomatis dengan istirahat kita cukup, besok pagi kita bangun dengan seger apa gimana, kita akan bisa melakukan dengan enak. Kedua, sarapannya ya. Sarapannya memang kalau pagi itu nggak bisa banyak, tapi tetap harus kita sarapan. Sehabis sarapan biasanya yang dilakuin itu biasanya ada senam-senam, pemanasan sedikit supaya tubuh kita siap untuk melakukan touring jauh, ya nggak? Dengan stretching sedikit, ada senam-senam sedikit buat kaki, buat tangan, buat badan apa. Pas posisi nanti di sepeda akan nggak terlalu kaget jadinya. Tiga, waktu di perjalanan. Karena gini loh, yang kita makan semalam itu tetap ada jadi tenaga di badan kita, tapi di perjalanan kurang lebih 1 jam lebih, biasanya itu tenaganya sudah habis, karbohidratnya sudah habis. Nah makanya kenapa kita setelah goes kurang lebih 1 jam, di bawah 1 jam itu harus dimasukin makanan. Karena untuk jarak yang berikutnya, terkadang kita suka lupa karena memang perut belum lapar, belum merasa tenaganya habis, kadang-kadang kita lupa makan. Sedangkan yang paling penting itu kalau touring jarak jauh itu mesti bertahap makannya, ya enggak, setiap 15 menit dia harus makan, karena dengan makan sedikit otomatis pencernaannya kerjanya nggak terlalu berat, tapi mesti rutin. Kedua juga minum itu penting. Kita melihat cuaca ya, kalau cuacanya panas sekali harus mesti sesering mungkin kita minum, ya enggak. Minum memang nggak usah terlalu banyak, tapi sesering mungkin. Itu antara kurang lebih 5 menit sampai 10 menit tergantung cuacanya. Kalau terlalu terik, kita harus lebih banyak minum. Karena kalau kekurangan cairan, akan terjadi kram, kurang mineral, ya kan? Makanya kita harus minum. Dan dibantu lihat cuaca. Kalau sudah menjelang agak siang-siang, kita masih masukin elektrolit. Misalnya kayak ada Pocari atau campur-campuran lainnya lah, ya kan? Saltik apa itu kita harus masukin, karena kalau kita touring terlalu jauh itu banyak mineral kita yang keluar. Nah kalau kita nggak masukin akan kram gitu loh di dekat-dekat terakhir, dekat finish. Nah itu paling penting, karena nggak berasa kalau kita bersepeda memang keringat tuh nggak kelihatan banyak karena hembus sama angin. Sebetulnya cairan cukup banyak yang keluar. Nah, caranya itu memang nggak gampang, harus kita latih dalam latihan sehari-hari. Kita harus sering minum, sering makan. Dengan otomatis begitu nanti menghadapi touring atau event kita sudah terbiasa. Maka segala sesuatu harus dimulai dilatih dari yang dari dasarnya dulu. Ya contohnya kayak cleat itulah. Kenapa kita brake harus buka cleat? Ya itu karena otomatis sendiri kalau kita latih seperti itu nantinya. Oke, terima kasih Ko Henry. Lengkap sekali dan memang nggak seru kalau misalkan nanti nggak ketemu sama Ko Henry di Makassar deh. supaya bisa lebih detail sama teknis-teknisnya ya, karena banyak yang bisa kita latih nanti, termasuk posisi aja, posisi sandal dan sebagainya juga pasti seperti yang lalu kita sangat perhatikan begitu. Oke, nah teman-teman ada pertanyaan terakhir nanti, mumpung ada Ko Henry di sini. Mas Asnur mau nanya? Iya, selain ada satu pertanyaan Ko Henry dari Mas Asnur ya, saya tunggu ya.
Selamat pagi, Coach Henry. Saat ini memang kita di NCC memang lagi semangat ya guys ya. Sudah mulai banyak membaca juga dari berbagai sumber. Masih banyak juga yang belum kita paham betul. Coba lebih keras ya Mas. Ya, saya ingin bertanya tentang bagaimana melakukan latihan interval. Seperti apa yang model latihan kalau kita mau latihan interval. Kemudian yang kedua, ketika kita mungkin track 100 kilo gitu, kemudian kita mau mempertahankan speed, ada dua kan kombinasi kombinasi kayuhan. Misalnya kita menggunakan kadens tinggi dengan kombinasi gear yang lebih ringan, dan yang satunya lagi mungkin kombinasi kadensnya rendah tapi dengan menggunakan gear yang berat. Pada saat kapan sebaiknya kedua kombinasi itu digunakan, biar kan ketika kita menggunakan kadens yang terlalu tinggi biasanya memicu naiknya HR. Kalau kita gunakan yang berat, HR-nya biasa rendah, tapi betis yang duluan kram. Itu aja barangkali, Coach. Terima kasih sebelumnya. Oke, Coach Henry, jadi ada dua pertanyaan ya. Yang pertama adalah gimana sih latihan interval, dan yang kedua adalah kalau kombinasi antara cadence sama power tadi. Kalau mainnya misalkan katakanlah 100 km itu nanya gimana gitu. Oke. Saya jelasin ya, bagaimana kita latihan cara interval. Jadi gini, basic pertama orang bersepeda itu memang kita harus latih endurance-nya dulu. Endurance itu ibarat orang kalau mau ngebangun bangunan itu pondasinya. Karena kalau endurance-nya nggak bagus, kita melakukan interval itu nggak bisa terlalu banyak dan recovery-nya agak lama. Tetapi kalau endurance kita bagus, tinggi, kita melakukan interval berkali-kali, recovery-nya cepat dan bisa lebih banyak gitu. Nah, cara intervalnya. Cara interval biasanya kita belajar kan interval itu kan bisa di outsaddle atau duduk, ya kan? Tapi kebanyakan lebih kebantu kalau kita outsaddle ya. Outsaddle itu otomatis kita harus berlatih punya otot kita berkayu dengan outsaddle, ya kan? Cara melatihnya, yang itu pertama waktu tanjakan merembet kita belajar, ya nggak outsaddle berdiri, otomatis karena terbentuk. Kedua, ya nggak, untuk outsaddle kita bisa berputar lebih tinggi, biasanya itu kita latihan malah interval di turunan, yang nggak kelandai. Supaya apa? RPM-nya lebih tinggi. Nah, dengan kita bisa RPM tinggi, otomatis nanti kalau di datarnya, otomatis motor itu bisa cepat, gerakan itu bisa cepat, otomatis lebih kencang gitu loh. Nah, cara intervalnya itu ya otomatis kalau kita melakukan itu harus terprogram, dalam arti awalnya kita jajal dulu 10 kali, ya kan? Nggak usah terlalu banyak. Dengan gear juga jangan terlalu berat. Bagaimana reaksinya? Nah, setelah kita bisa lakukan, besok program ditambah repetisinya. Udah itu kemungkinan gearnya juga kita beratin. Nah, tapi untuk latihan interval itu biasanya dilakukan pada menjelang event. Kalau program latihan biasanya tuh endurance dulu dibagusin, dengan RPM kita bisa berputar 90-100 selama berjam-jam. Kalau kita sudah bagus, kita latihan strength endurance. Nah, itu biasanya kita latih di tanjakan dengan RPM sekitar 60 sampai 40. Itu otomatis pemakaian gear agak berat dan heart rate juga sudah mulai tinggi. Pemakaian heart rate kurang lebih 85 sampai 90% ya. Nah, setelah itunya kuat, baru kita mulai latihan speed, latihan interval di situ. Jadi jelaskan yang ini jelas nggak suara saya? Jelas Henry. Sama satu yang tadi kalau misalkan yang tadi ya kalau triknya kan kayak misalnya yang 100 km tadi gimana kapan dia harus mainin yang apa namanya karena antara RPM sama power ya.
Iya. Kapan? Jadi gini, kalau kita pakai terlalu RPM terlalu tinggi, otomatis heart rate kita cukup tinggi. Nah, di mana kalau kita nggak terlatih dengan heart rate tinggi terus, otomatis tingkat kelelahan cepat habis. Makanya kita harus kombinasiin heart rate sama power. RPM sama power. Di mana kita pakai yang standar itu biasanya yang bagus itu udah ini rata-rata di 90 sampai 100 lah. Makanya kita kalau punya Garmin atau punya RPM, kita lihat cadence kita di mana. Berbeda kalau kita memang sudah terlatih memakai power ya. Dalam arti kita sudah berlatih, otomatis kita pakai power itu akan lebih tahan. Tapi kalau kita nggak pernah dilatih seperti itu, kita pakai gear berat, kita nggak bakalan tahan. Gitu loh. Tapi memang untuk mendapatkan kecepatan lebih tinggi, otomatis kan harus kita pakai gear lebih berat. Tapi ingat juga, mereka rata-rata RPM-nya juga nggak terlalu rendah sekali. Mereka rata-rata tuh di sekitar 90 sampai 100 kurang lebih RPM-nya di situ. Tapi otomatis rasio gear-nya juga berat dan kecepatan lebih tinggi. Makanya kalau untuk pendapatan bisa menekan seperti berat itu kan saya bilang, pertama latihan endurance, kedua strength. Nah kalau strength kita bagus, otomatis kita bisa pakai rasio gear berat gitu loh. Tapi kalau kita nggak pernah latihan strength, otomatis kita nggak mungkin bisa pakai rasio berat. Clear. Ya. Jadi kan jagain latihannya di RPM-nya 90-100 itu, terus kemudian juga jagain di heart rate-nya itu sekitar 60%, ya 60% 70%, latihan itu aja, terus kemudian bertahap-tahap kemudian bisa dinaikkan kemampuannya, gitu ya. Iya. Henry, ini terakhir. Chapter strength sebenarnya saya sama Pak Ketua juga sangat pengen sekali nanti suatu saat Pak Henry bisa datang pas pas ke Makassar ya. Kayak tahun lalu juga ke Toraja, karena tahun ini juga kita akan buatin mainan dan tantangan sendiri buat Ko Henry untuk naik ke ke puncak itu di atas awan yang seru gitu. Ko Henry, yang terakhir apa nih pesan-pesannya Ko Henry buat teman-teman MCC? Ko Henry kan juga sudah lama juga istilahnya bersinggungan ya, bersahabat, berkerabat dengan teman-teman MCC ya, mulai dari yang pertama sampai dengan sekarang ini. Apa nih kira-kira pesan-pesannya ke Henry buat teman-teman di MCC? Saya berpesan kepada teman-teman di sana, ya nggak, supaya kita bisa bersepeda lama ini, kita harus ibarat cari keselamatan. Kedua, kita kebersamaan. Memang nggak gampang, ya terkadang kan banyak perbedaan, ada yang faktor usianya berbeda-beda, ada yang kemampuan berbeda-beda. Nah, di sini teman-teman harus belajar bagaimana bisa menyesuaikan gitu. Atau ada apa gimana, mesti bisa diutarakan. Cara bermain sepeda pun kan begitu. Kita mesti kategoriin, ya. Antara yang usianya sama itu harus digabungin, jangan dipisah-pisah, berbeda jauh atau kecepatan yang berbeda-beda. Nah itu akan membuat yang satu merasa keberatan, yang satu merasa santai. Biasanya kalau kita di Jogja ini akhirnya kita bagi, ya nggak. Tapi dengan arti tetap kita harus kekompakan itu harus ada, kebersamaan itu harus ada, ya nggak. Makanya segala sesuatu itu mesti kayak kita diutarakan bersama itu loh, supaya menjaga kebersamaan itu tetap terjalin gitu. Itu pesan saya aja dari saya. Siap. Mas ada yang mau disampaikan? Nanti saya mau. Oke, Kosan ada yang mau disampaikan terakhir buat Ko Henry? Mumpung ada di sini. Tadi kelihatan kalau udah banyak Ko Henry. Ya, Selamat siang, Hen. Selamat siang, Mas An. Terima kasih banyak ini, Hen, sudah bantu teman-teman di Makassar untuk kasih arahan-arahan agar lebih aman bersepeda. Yang paling utama kita di sini banyak anggota baru, Hen. Jadi penguasaan sepedanya itu masih belum begitu bagus. Jadi itu kalau saya sih pribadi yang saya utamakan itu keamanannya mereka dulu. Karena kalau bersepedanya tidak aman, banyak yang celaka, pasti pada akhirnya keluarganya itu melarang mereka bersepeda. Iya, justru itu benar. Ada yang larang suaminya, ada yang larang anaknya, pokoknya semua dilarang. Makanya tuh saya dengan Pak Daru mengusahakan dengan Rusti juga bagaimana ke depannya nih kita bisa lebih aman. Makanya minta tolong Henry kasih tip-tipsnya untuk keamanannya paling utama, Hen. Ya, thank you, Hen. Ya, ini saya berpesan ya supaya bagi pegoes yang nubis ini paling utama itu
kita belajar dulu sebetulnya. Dengan belajar itu otomatis kita yang saya cerita tadi harus dimulai dengan kita bersepeda, jangan terbawa emosi kita mau kencang-kencang dulu. Jadi usahakan kita menikmati bersepeda itu dengan kemampuan 60%. Nah di situ kita belajar, ya nggak, cara kita nempel antar teman di depan sepeda gimana, supaya kita belajar lah. Pertama kali kita goes otomatis jarak kita nempel agak jauh, ya nggak. Usahakan dengan kita latihan endurance begitu, usahakan supaya lebih dekat dan posisi antara ban ke ban itu jangan bersampingan, itu bahaya, ya nggak. Usahakan di belakangnya, supaya kalau ada gerakan di depannya itu yang goyang apa gimana tidak menempel ke ban kita yang mengakibatkan kita accident kepada teman-teman yang lain. Kedua, dengan kita banyak latihan endurance, otomatis keseimbangan kita bagus, ya kan. Juga belajar pegang setang itu tidak kaku, biasakan itu rileks. Kalau kita latihan endurance biasanya bisa, tapi kalau kita speed tinggi karena kita tegang, kita takut dengan kecepatan, biasanya pegang setang itu otomatis lebih keras, ya nggak. Makanya kita berlatih dengan endurance dulu, pegang setang kita akan lebih rileks, karena memang kendalin sepeda itu ya waktu tikungan apa gimana tidak pakai tangan sebetulnya, yang dipakai itu gerakan bahu sama gerakan dari pinggul sebetulnya yang lebih baik. Tiga, usahakan pegang handlebar itu posisi digenggam ya, jangan asal pegang aja, karena di jalan kita nggak tahu, kadang-kadang ada lubang atau ada ganjulan, itu yang cukup bahaya. Orang sering jatuh berakhir fatal. Biasanya kalau jatuh dari sepeda road biasanya itu kalau yang baru-baru berakhir fatal ya, biasanya suka patah tulang. Nah itu akibatnya kita olahraga sepeda ini cukup ini, orang-orang bilang cukup bahaya katanya. Sebetulnya kalau kita pelajari, kita ini sebetulnya sangat mengasihkan dan cukup enak lah sebetulnya. Keempat ya, kenapa kita mesti latihan endurance dulu? Karena kita harus melatih kardio jantung dulu. Dengan kardio jantung kita latih, otomatis kita akan lebih aman. Karena kita lihat banyak-banyak sekarang ya, orang kita lihat berita-berita, wih, orang terkadang ada serangan jantung, ada gagal jantung. Itu karena apa? Endurance-nya dia nggak bagus, kardionya dia nggak kuat. Akhirnya sewaktu dia emosi, ngejar temennya apa gimana, jantungnya belum siap. Nah itu akhirnya gagal jantung. Nah itu cukup bahaya. Nah mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada teman-teman kita. Makanya paling penting ini kita berlatihlah endurance dulu sebetulnya. Yang baik dulu dengan proses waktu yang cukup lama. Biasanya kurang lebih itu 3 bulan lah. Setelah 3 bulan baru kita mulai proses ke berikutnya, latihan strength apa gimana. Nah nanti kurang lebih udah hampir setahun, mungkin baru speed. Otomatis kalau kita udah mulai goes 1 tahun, biasanya itu kita sudah menguasai lah sepeda. Nah mudah-mudahan mereka semua bisa selamat gitu. Oke, 1 tahun baru latihan speed ya sebenarnya, Ko Hendri. Ya seharusnya, jangan terlalu emosi sebetulnya. Terlalu emosi, 1 bulan langsung main speed, ya, itu bahaya. Asik. Oke, Pak, kita ada tambah lagi. Oke, Ko Hendri, terima kasih atas waktunya. Sebetulnya masih banyak yang bisa kita tanyakan, dan saya sih terus terang sangat-sangat berharap nanti Ko Hendri bisa join bergabung di kita di sini. Nanti kita buatin session khusus untuk yang training itu. Pokoknya prinsipnya gini loh, kalau ada teman-teman kumpul di mana, kita mau Zoom apa gimana, tanya jawab, nah kenapa? Saya welcome. Gitu. Saya akan memberikan ilmu. Mungkin kalau kita gini kan cuma sedikit ya, mungkin ke depannya saya kan bisa memberikan lebih banyak. Juga saya kan jarang ikut Zoom gini, makanya agak sedikit, ya masih kaku lah. Mudah-mudahan berikutnya lebih lancar. Siap, dan mudah-mudahan pandeminya segera berakhir, kemudian karena kita bisa mengundang Ko Hendri juga. Tapi minimal ini sudah bisa mengobati kerinduan kita sama Ko Hendri juga, tadi juga sempat sedikit sama Om Masrul juga gitu, karena masalah pandemi ini. Karena kita juga sebenarnya pengen rajanya cepat, tapi ternyata masih terkendala dengan ini tadi gitu. Tapi tentu saja ke depan kita pengen mengundang Ko Hendri. Sekali lagi terima kasih waktunya Ko Hendri. Kita semuanya ya, sama-sama. Dari sisi Kosa mengucapkan terima kasih. Kita semuanya berharap Ko Hendri dan keluarga semuanya sehat-sehat di Jogja dan di Jakarta. Terima kasih Ko Hendri. Sama-sama, terima kasih, sukses selalu MCC.